Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdia Maulida Zahra dengan NIM 20050097474. Saya dari kelas PTIB 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Address Resolution Protocol atau yang sering disebut sebagai ARP. Yang pertama, di sini ada pengertian dari ARP. Address Resolution Protocol atau yang sering disebut ARP ini adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Switch yang bertugas dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi seperti kabel, radio, atau cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Yang kedua ada tipe ARP. Di sini yang pertama ada dynamic, di-create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan local area network dan mempunyai batas umur atau expired. Yang kedua ada static, di-entrykan secara manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry. Kemudian static ARP ini digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP dalam jaringan LAN dan untuk keamanan jaringan. Setelah itu ada cara kerja dari ARP. Jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Selanjutnya di sini ada cara kerjanya ARP. PC1 dengan IP 192.168.1.1 atau juga sering disebut sebagai sumber ingin mengirimkan ke PC3 dengan IP 192.168.1.3 atau sebagai tujuan. PC1 mengirim ARP request secara broadcast, tetapi hanya PC3 yang mengambil ARP request karena PC2 merasa IP tersebut bukan miliknya. Kemudian PC3 mengirim balik ARP reply beserta MAC address-nya. Setelah itu pada ARP table PC1 dan PC2 sudah terisi mapping IP dan MAC masing-masing lawannya. Setelah itu kita langsung saja ke simulasi percobaannya. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi tersebut. Di sini saya akan memakai switch. Jadi langsung saja kita drag switch kita taruh di atas. Ini. Kemudian kita juga akan menambahkan device. Saya di sini akan memakai PC sebagai device-nya. Ini juga sebanyak 3 PC. Kita bisa menatanya seperti ini. Setelah itu kita akan menyambungkan antara PC ini ke switch dengan menggunakan kabel. Jadi kita sambungkan kita sambungkan dengan kabel, dan di sini simbol yang berwarna orange ini kita tunggu sampai dia menjadi hijau, dan itu tandanya jika sudah hijau semua itu tandanya semua PC itu sudah tersambung ke switch. Sambil menunggu kita bisa merename nama dari PC ini, kita kasih nama PC 3.
ini adalah PC2 dan ini adalah PC1. Nah, di sini karena yang semula warna orange sudah menjadi hijau semua, itu tandanya semua ini sudah tersambung. Setelah itu kita bisa masukkan IP address ke semua PC, dimulai dari PC1 dengan cara kita klik gambar PC-nya, kemudian kita klik desktop. Setelah itu di situ ada tulisan IP configuration, kita klik. Setelah kita klik, kita masukkan IP address-nya, yaitu 192 titik 186 titik 1 itu kita close dan kita lanjut ke PC2 juga sama seperti satu tadi. Kita fokuskan di IP address-nya 192 titik 186 titik 1 titik 2. Lanjut ke PC3, setelah memasukkan semua IP address-nya, kita akan melakukan cek ARP-nya dengan cara kita klik PC ini, kemudian kita pilih desktop, terus kita pilih command prompt, kita klik di dalam command prompt kita ketikkan ARP spasi -a, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat tulisan no ARP entries found, yang artinya di sini belum terdapat ARP-nya. Kemudian kita cek yang PC2 sama caranya, kita enter. Di sini juga belum ada no ARP entries found. Kemudian kita coba ke PC3. Di sini juga belum ARP. Kemudian kita langsung lanjut saja ke modul simulasi. Kita klik ini ada simulation di klik. Setelah itu kita klik edit filter, kemudian kita scroll out. Di sini yang kita centang itu cuma ARP-nya saja, yang lainnya tidak bisa dicentang, yang dicentang cuma ARP saja. Nah, setelah ini langsung saja kita akan mengirimkan simbol PDU, ini gambar pertama ini, dari PC1 ke PC3. Setelah itu kita akan mencoba menjalankan, kita play. Nah, di sini terlihat dari PC1 ini akan mengirimkan pesan, akan dikirimkan ke switch. Setelah itu dari switch akan dikirimkan ke PC2 dan PC3. Namun di sini ada yang berbeda. Di PC2 itu PDU-nya itu terdapat tanda silang, yang itu berarti PC2 ini tidak merasa bahwa pesan itu untuk dia, sehingga PC2 itu tidak dapat menerima pesan tersebut. Namun di PC3 ini tidak ada tanda silang, memang pesan itu ditujukan ke PC3. Nah, itu kita coba play lagi. Nah, di sini dari PC3 akan dikirimkan ke switch, kemudian dari switch akan dikirimkan kembali ke PC1, dan di sini terdapat tanda centang, yang itu artinya adalah pesannya dapat dikirim dan diterima dengan benar.
Kemudian setelah itu kita akan mencoba cek ARP-nya lagi. Kita klik PC, kemudian kita ketikkan lagi ARP. Nah, di sini ada internet address-nya. Di PC1 itu terdapat internet address dari PC2 yaitu 192.186.1.11. Kemudian kita cek ke PC3 sama platform, kita ketikkan ARP tapi kemudian kita enter. Nah, di sini juga ada internet address-nya dari PC1 yaitu 192.186.1.1. Ini di PC1. Setelah itu kita coba cek di PC2. Kita ketik ARP. Nah, di sini di PC2 ini no ARP and discount karena memang di PC2 ini tidak terdapat pesan apapun yang dikirim dari PC lainnya. Jadi kita sudah begini, jadi simulasinya sudah benar. Dan karena ini di sini dari PC1 sudah dapat ke PC2, kemudian dari PC2 juga kita mengembalikan lagi ke PC1. Jadi dari sini berakhirlah simulasi dari ARP. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.